Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sindu Sanjaya dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jambi Angkatan 2020 dengan NIM M1D1200034. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari untuk dapat saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Namun saya sangat sadar dalam penyampaian ini masih ada banyak sekali kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta pertanyaan apabila tidak jelas saya butuhkan dari teman-teman, karena hal tersebutlah yang membangun saya untuk dapat menjadi lebih baik dalam kesempatan lainnya. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Disusun oleh saya sendiri tentunya, Sindu Sanjaya dengan NIM M1D1200034. Namun sebelum saya menjelaskan secara langsung mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari, saya akan menampilkan sebuah gambar. Ya, ini ya gambarnya, bisa teman-teman lihat di bawah. Dari gambar tersebut, apa yang teman-teman dapat ketahui? Keagamaan, orang yang beribadah, orang yang sedang berdoa, orang yang religius, ya, semua hal tersebut sangatlah benar. Orang tersebut bisa digambarkan sebagai orang yang religius, yaitu orang yang sedang beribadah ataupun taat beribadah. Namun pada dasarnya ternyata religiusitas memiliki arti yang lebih luas dibanding dengan seseorang yang hanya taat beragama, terutama dalam beribadah. Lalu seperti apakah orang yang religius itu? Kemudian bagaimana ciri-ciri karakter yang baik dan buruk? Kemudian bagaimana menjadi insan yang berkarakter? Kemudian bagaimana sih karakter yang religius dan juga Qurani? Untuk itu saya akan membahasnya. Yang pertama adalah mengenai apa itu pengertian dari religius itu sendiri. Religius itu sendiri memiliki arti yang luas dan para ahli juga memaknainya sebagai hal yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya religiusitas memiliki arti yang sama, di mana religiusitas adalah suatu keadaan yang mendorong diri seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama yang dipeluknya. Bisa kita simpulkan bahwa kata utama dari religius ini adalah agama dan juga ketaatan. Selain itu, religiusitas juga melibatkan seluruh fungsi motorik agama yang dipeluknya. Religiusitas juga melibatkan seluruh fungsi moto jiwa sebagai unsur kognitif serta perilaku terhadap sebagai agama, unsur konotatif dan fungsi efektif dari religiusitas ini adalah pengalaman ketuhanan, kemudian rasa keagamaan dan kerinduan terhadap Tuhan. Aspek kognitif terlihat pada keimanan dan kepercayaan, kemudian sedangkan fungsi motorik dapat terlihat dari perbuatan dan tingkah laku dan kehidupan sehari-hari. Ini saya ambil dari pertanyaan Ahyadi 2005, karena saya anggap pernyataan ini sangat sesuai sekali dengan hal yang akan kita bahas, yaitu religiusitas adalah suatu keadaan yang mendorong diri seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama yang dipeluknya. Dan secara singkat saya sudah menyimpulkan mengenai makna dari religiusitas ini. Ya, bisa teman-teman sampaikan. Ada 4 poin utama dari apa makna sesungguhnya dari religiusitas. Religiusitas ini dalam hal ini saya kelompokkan menjadi 4 hal utama, yaitu keagamaan, kemudian keyakinan, tindakan, dan juga sifat. Apa hubungan dari gambar yang saya paparkan ini? Ya, maaf. Dari hal yang saya paparkan ini bahwa religius ini berkaitan dengan keagamaan dan juga kepercayaan diri seseorang. Kemudian setelah keagamaan, dia akan merasa yakin dengan agamanya tersebut, kemudian diamalkan dalam bentuk tindakan dan juga membentuk sifat dari orang itu sendiri, yaitu religius. Saya ulangi lagi bahwa religius dalam hal ini saya kelompokkan menjadi 4 hal utama, di mana yaitu keagamaan, keyakinan, tindakan, dan juga sifat. Religius adalah bentuk kepercayaan orang terhadap keagamaan,
Dia percaya dalam agamanya, kemudian dia wujudkan dalam tindakannya dan membentuk sifat ataupun karakter religius dalam diri seseorang. Itulah sedikit mengenai makna religius yang cukup jelas saya rasa. Kemudian selanjutnya adalah kemudian kita berlanjut setelah kita mengetahui apa itu karakter religius, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih karakter yang baik dan juga buruk itu. Karakter yang baik, saya ambil dari filosofi Yunani Aristoteles, mendefinisikan karakter yang baik sebagai hidup dengan tingkah laku yang benar. Tingkah laku yang benar itu seperti apa? Tingkah laku yang benar adalah pengetahuan moral, kemudian perasaan moral, dan perilaku moral. Dalam hal ini juga karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan atau knowing the God, kemudian menginginkan kebaikan, desiring the God, kemudian dan melakukan kebaikan, doing to the God. Dalam hal ini diperlukan pembiasaan dan pemikiran, habits of the mind, pembiasaan dalam hati, habits of the heart, dan pembiasaan dalam tindakan, habits of the action. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa karakter yang baik harus didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik. Pada dasarnya, karakter itu adalah cerminan dari seseorang, dan karakter setiap orang itu berbeda-beda. Karakter juga dapat kita bentuk dan dapat kita rubah. Karakter diibaratkan sebagai sebuah kayu yang diukir dan tergantung seperti apa kita akan mengukirnya. Apakah mengukirnya dengan hal baik ataupun dengan buruk. Untuk itu saya juga akan melanjutkan kembali lagi mengenai karakter yang buruk seperti apa. Sebenarnya tidak ada anak yang memiliki karakter yang buruk. Karena pada dasarnya setiap anak dibentuk tergantung pembentukan dari orang sekelilingnya, faktor-faktor lain untuk membentuk karakter dari seorang anak ataupun seseorang. Karakter yang tidak baik seringkali dianggap melakukan hal-hal yang negatif. Karakter seperti ini bisa sangat dialami atau bisa terjadi terbentuk karena perilaku orang lain di sekelilingnya ataupun faktor-faktor lain. Adapun karakter yang tergolong tidak baik adalah seperti nakal, melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya yang dianggap merugikan orang lain. Kemudian ada lagi tidak teratur, artinya tidak teratur adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai apa yang biasanya orang lakukan, tidak teratur secara acak. Kemudian provokator, artinya suka melakukan provokasi terhadap suatu masalah dan dapat membesarkan suatu masalah itu sendiri. Kemudian ada lagi ciri khasnya adalah penguasa, itu adalah merasa sombong dan lain sebagainya. Kemudian pembangkang, artinya tidak mau taat terhadap suatu peraturan. Itulah karakter buruk yang dianggap dapat merugikan orang lain dan merupakan hal yang negatif dan tidak perlu dilanjutkan. Namun perlu saya sampaikan kembali lagi bahwa karakter itu diibaratkan sebagai sebuah kayu yang tergantung kita sendiri untuk dapat membentuknya. Apakah kita akan membentuknya dengan baik ataupun buruk. Sehingga karakter sendiri bisa kita bentuk ataupun kita jadikan lebih baik. Apabila kita buruk bisa kita merubahnya. Apabila belum kita bentuk, kita bisa membentuknya untuk menjadi lebih baik. Itulah mengenai karakter. Dan disimpulkan bahwa karakter itu dapat dibentuk. Dan kita harus membentuk karakter itu menjadi karakter yang baik dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa dan generasi bangsa. Selanjutnya adalah mengenai menjadi insan yang berkarakter itu seperti apa. Karakter ini saya telah sampaikan bahwa karakter itu ibaratkan sebuah kayu yang dibentuk. Dan bagaimana menjadi insan yang berkarakter, saya telah mengambil dua tokoh besar. Yang pertama satu adalah tokoh besar ulama dalam Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dan ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk membentuk diri seseorang yang berkarakter. Yang pertama adalah mujahadah ataupun menahan diri. Itu seperti apa? Menahan diri artinya adalah menahan diri kita sekuat mungkin dalam melakukan tindakan-tindakan hal negatif ataupun yang merugikan orang lain
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua adalah an-nahi, larangan. Kita dapat menerapkan larangan kepada orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut ataupun sesuatu hal yang dianggap melarang ataupun dilarang dalam agama, sehingga dengan larangan tersebut orang tersebut akan terbiasa tidak melakukannya dan terbentuklah jiwa yang berkarakter. Kemudian yang ketiga adalah tartib ataupun menakut-nakuti. Bagaimana sih menakut-nakuti? Apakah dengan kita bilang ada setan? Oh, bukan. Menakut-nakuti ini adalah dengan memberikan pengetahuan ataupun hukuman mengenai tartib ini. Kita bisa memberikan pengetahuan mengenai apa yang akan diperbuat, apa yang akan dirasakan oleh seseorang ketika melakukan kejahatan di dunia dan akan mendapatkan balasan di akhirat, yaitu neraka. Itu salah satu cara yang bisa kita terapkan dalam metode tertib ataupun menakut-nakuti. Kemudian adalah dialog dan debat. Maksudnya seperti apa? Dialog dan debat ini dimaksudkan adalah seorang untuk dapat berdialog dan debat mengenai keagamaan ataupun sesuatu hal, sehingga orang tersebut harus memaksakan dirinya untuk berlatih ataupun mempelajari hal tersebut. Dan kemudian dengan diharapkannya dialog dan debat dapat membentuk seseorang menjadi lebih baik, kemudian mendalami materi tersebut dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mencetak generasi yang berkarakter. Di antaranya yang pertama adalah pemberian contoh. Itu pemberian contoh seperti apa? Sebagai seorang yang lebih tua, kita bisa memberikan contoh yang baik sehingga generasi muda dapat mencontohnya. Karena telah saya sampaikan bahwa karakter itu adalah ibarat sebuah kayu yang kita pahat. Apabila kita pahatnya dengan baik, maka hasilnya akan baik pula. Jika kita pahatnya dengan buruk, maka hasilnya akan buruk pula. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan. Ya, pembiasaan. Tidak akan terbentuk suatu karakter yang baik dan yang baik bila kita tidak melakukan pembiasaan terhadap diri kita sendiri. Karakter akan pudar jika kita tidak membiasakannya secara terus-menerus. Kemudian pengajaran. Pengajaran itu adalah pemberian ilmu pengetahuan seperti metode debat dan dialog, kemudian tertib. Kemudian adalah laku, tingkah laku. Nah, tingkah laku ini adalah bagaimana kita mencerminkan diri kita dalam berkarakter yang baik itu seperti apa. Kemudian ada lagi pengalaman lahir batin. Pengalaman lahir batin ini adalah hal yang dirasakan secara langsung oleh seseorang sehingga dia akan berpikir dua kali untuk melakukan ataupun berpikir mengenai pengalaman lahir batinnya itu dan menjadikan dirinya lebih baik dan berkarakter di masa yang akan datang. Itulah bagaimana dua contoh adapun dua hal menjadi insan yang berkarakter menurut Imam Al-Ghazali dan juga menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian karakter religius dan juga Qur'ani. Karakter Qur'ani adalah tatanan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kehidupan kitab suci Al-Qur'an. Secara umum karakter moral manusia berhubungan dengan budi pekerti yang mengakar pada diri seseorang. Itu disampaikan Harutlan 2019, bahwa sekali lagi menyebut karakter berasal dari bahasa Latin yang berarti dipahat, artinya dapat kita bentuk. Kemudian moral karakter Quran itu menjadikan manusia untuk menjadi pembelajar sepanjang hidupnya, berkemampuan membaca, memahami sekaligus menerapkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari terlalu banyak dan sudah sangat jelas beragam ilmu yang dapat digali dari kitabullah menyangkut metode religius dan juga Qur'ani. Dan dari semua penyampaian yang saya sampaikan, bahwa karakter religius dan Qur'ani dan juga membentuk mahasiswa yang berkarakter saat ini sangatlah diperlukan, karena pada dasarnya negara kita sedang membutuhkan generasi muda yang berkarakter dan juga bermoral. Bermoral seperti apa? Bermoral religius, berkarakter religius untuk membentuk bangsa ini lebih baik dan juga bertahan di masa yang akan datang, karena salah satu hal yang mempengaruhi dari kemajuan dan juga kejayaan dari suatu negara adalah generasi muda itu sendiri. Untuk itu kita perlu memperbaiki dan kita juga betul membentuk diri yang berkarakter dan juga religius dalam diri kita agar terciptanya negara dan juga bangsa yang berkarakter dan juga bermoral. Saya rasa itu saja yang sahabat saya sampaikan mengenai karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan juga kehidupan sehari-hari. Saya
ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya ini, karena kritik dan juga saran dari teman-teman saya sangat butuhkan untuk membentuk saya menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.